warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Darul Ihsan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Kaprodi PGMI Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, khususnya Ibu Nur Fitri Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Imatus Soimah dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, simaklah penjelasan dari saya. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah sejak tahun 2013. Dalam kurikulum ini, siswa belajar berdasarkan tema dan diajarkan agar tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter yang baik. Guru mengajarkan semua siswa dengan cara yang sama dan semua murid mendapatkan materi yang sama. Contohnya, dalam suatu tema tentang lingkungan, siswa belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN dalam suatu kegiatan. Dan apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022. Dalam kurikulum ini, siswa diajak untuk belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajarnya sendiri. Guru punya bebasan untuk menyesuaikan materi dan cara mengajar sesuai kebutuhan siswa. Contohnya, kalau siswa itu suka menggambar, dia bisa belajar sambil membuat poster. Sedangkan kalau siswa itu lebih suka berbicara, dia bisa menyampaikan pendapat atau tugas secara lisan. Perbedaan guru dan siswa dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 13, guru mengajar semua siswa dengan cara yang sama, semua siswa belajar hal yang sama di waktu yang sama. Sedangkan kurikulum Merdeka, guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing. Sedangkan di kurikulum Merdeka, guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Kalau ada siswa yang cepat menangkap pembelajaran, bisa diberi tantangan lebih. Kalau masih kesulitan, guru bisa bantu lebih intensif. Sedangkan dalam perbedaan penilaian, ulangan atau nilai. Dalam kurikulum 2013, nilai diambil dari 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi kadang terlalu banyak penilaian dan laporan yang harus dibuat guru. Sedangkan di kurikulum Merdeka, penilaian lebih sederhana. Guru melihat bagaimana siswa belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Jadi, proses belajar siswa juga sangat dihargai oleh guru. Perbedaan cara belajar di kelas, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013, siswa belajar dilakukan secara berurutan, mengamati, bertanya, mencoba, lalu menyimpulkan. Biasanya belajar dalam bentuk tema, misalnya tema tentang lingkungan yang berisi banyak pelajaran digabung menjadi satu. Dalam kurikulum Merdeka, biasanya belajar lebih banyak melalui proyek nyata, misalnya dengan mengajak siswa membuat suatu karya, yaitu dengan menanam tanaman, membuat pameran, atau kegiatan lainnya yang seru dan bermakna. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013, tujuannya adalah supaya siswa tidak hanya pintar, tapi juga punya sikap yang baik. Jadi, siswa diajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai seperti jujur, kerjasama, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, tujuannya supaya siswa belajar sesuai minat dan kemampuannya sendiri. Siswa diberi kebebasan untuk berkembang dan guru membimbing sesuai kebutuhan siswa. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.